Lu pernah denger gak sih kalau misalkan tidur menghadap pintu itu pamali? Kalau misalkan lu nggak tahu, lu searching sekarang juga. Gue pengen cerita ini, sebenarnya ceritanya horor, cuman endingnya tuh kayak aneh gitu loh ya. Dan lu tau gak sih, gara-gara gue tidur menghadap ke pintu, gue diancam mau dijodohin. Oke, gue ceritain. Gue kan belum nikah nih kan, di umur gue yang 27 tahun ini. Dan otomatis 3 tahun kemudian gue tuh 30 kan. Gue belum nikah itu bukan berarti gue gak pengen, tapi gue belum siap gitu kan. Jadi ceritanya tuh gini, gue tuh kan kerja di Taiwan. Gue kerjanya tuh jaga lansia. Nah, karena kebetulan lansia gue tuh emang tidurnya misah. Gue tuh punya kamar sendiri. Tapi karena cucunya itu datang dari luar kota dan tidurnya di kamar gue itu bareng sama pasien gue satu kamar. Dan gue tuh tidurnya itu pakai kayak kasur lipat gitu loh. Karena emang udah nggak ada tempat lagi, mau nggak mau yang nyisa itu di depan pintu. Jadi gue tuh tidur menghadap pintu dengan kakinya itu emang mau mendekati pintu gitu loh. Dan gue tuh tidur kayak gitu tuh hampir sebulan. Dan lo tau gak sih, emang sebenarnya tuh gue pernah denger kalau misalkan tidur menghadap pintu itu emang pamali. Dan lo tau gak sih, selama gue sebulan itu, gue tuh setiap kali mimpi itu selalu aneh. Dan setiap kali gue bangun tidur, gue tuh kerasa capek banget. Padahal gue kerjanya tuh ringan, bener-bener kayak habis kayak kerja rodi, kayak badan tuh kayak capek semuanya. Dan lu tahu, gue tuh tidur tiap malam selama gue tidur bareng sama pasien gue itu jam 9, jam 10. Menurut gue itu tuh bener-bener waktu yang masih sore. Karena biasanya kalau misalkan gue tidur di kamar gue sendiri ya, itu tidurnya paling sore itu jam 12. Karena apa? Karena bener-bener gue tuh emang harus ngikutin jam tidur pasien gue. Dia tidur ya gue juga kayak gak enak dong kalau mainan HP, pasti kan layarnya tuh cerah gitu. Jadi yaudah deh, gue tidur aja ngikutan dia. Tapi entah kenapa nih, setiap kali tidur gue tuh selalu ngimpi. Dan ngimpinya itu selalu kayak hampir-hampir sama. Setiap harinya gue tuh ngimpi ketemu sama cowok yang menurut gue tuh ganteng, gagah kayak gitu kan. Cuman emang beda-beda orang, cuman tuh pasti cowoknya tuh ganteng. Dan itu tuh setiap harinya tuh beda-beda cowoknya. Tapi kita tuh emang gak ngelakuin apa-apa. Gue cuman ngobrol sama itu orang. Pokoknya kita tuh kayak gitu loh, kayak gemes kayak gitu. Terus menurut gue itu kan mimpinya tuh indah ya. Tapi pas bangun-bangun gitu kayak bengong, kayak tadi malam gue ngimpi apa ya? Kenapa bisa ngimpi begitu ya? Kayak gue tuh kayak bertanya-tanya, kok gue ngimpi gitu? Dan gue ingat mimpinya tuh emang gak setiap hari ya. Contohnya malam ini gue mimpi sama cowok ganteng nih, terus 3 hari kemudian gue mimpi lagi. Jadi kayak gak setiap hari tapi sering. Terus pas bangun-bangun gue tuh selalu ngerasain kayak capek banget. Dan gue tuh selalu kayak bengong, kok gue ngimpi begitu sih? Meskipun gue ngerasa mimpinya tuh gak ngapa-ngapain, gak aneh-aneh, tapi tetap gue ngerasa itu tuh aneh gitu. Meskipun emang mimpinya itu gak melulu tentang cowok ganteng, tapi ada aja kayak mimpi-mimpi aneh. Dan itu tuh kayak bangun-bangun bikin gue kayak gak nyaman. Dan puncaknya itu 2 hari yang lalu gue tuh mimpi didatengin sama sosok yang tinggi besar. Dia tuh mau menerkam orang yang di depan gue. Tapi di dalam mimpi itu gue tuh ngelihat monster itu tuh agak jauh gitu kan. Pas bangun-bangun gue juga kayak, mimpi apa lagi sih anjir? Dan setelah rentetan kejadian itu, gue tuh post story. For information, gue tuh emang sering aktif di instastory Instagram, karena gue tuh emang suka banget interaksi sama teman-teman Instagram lainnya. Terus gue emang ngeluapin semua apa pengalaman gue kemarin-kemarin. Dan semuanya tuh emang banyak banget yang nge-reply dengan bilang katanya, ya aku juga sering kayak gitu kak. Aku sering banget kalau misalkan tidur menghadap ke pintu selalu mimpi buruk. Dan juga pas bangun-bangun kayak capek banget. Pokoknya aku banyak banget dapet DM yang kayak gitu. Dan mungkin ya emang kebetulan aku lupa baca doa juga. Itu termasuk salah satunya alasan kenapa aku jaga mimpi buruk gitu kan. Dan lu tau gak sih, saking begonya gue, jadi gue tuh lupa
kalau misalkan Instagram gue itu terkait dengan Facebook. Gue nggak tahu apakah cuman gue doang, gue tuh ngerasa kalau setiap aplikasi itu gue tuh kayak ngerasa beda karakter, beda kepribadian. Oke, jadi kalau Instagram itu emang jarang banget orang-orang keluarga gue lah, jarang banget yang mutualan di Instagram. Tapi kalau misalkan Facebook, gue tuh jarang banget pakai Facebook. Akun Facebook gue cuman berfungsi buat ngeliatin keluarga-keluarga gue yang masih aktif di sana. Dan story gue tuh masuk jadi story Facebook, dilihat dong sama saudara gue ya, sepupu gue. Terus lu tau gak sih, dia tuh mungkin ngebaca semuanya story gue yang ada di Facebook. Dia langsung nelpon karena gue nggak angkat, dia langsung voice note. Dia langsung kayak gini, aku udah bilang sama ibu aku. BTW sepupu aku itu emang jauh banget, kayak bedanya tuh kayak 15 tahunan lah. Terus dia tuh bilang kayak gini, aku udah bilang sama ibu aku kalau kamu tuh lebih baik dijodohin. Gue tuh kan kaget, dijodohin? Apa hubungannya? Apaan sih? Ngeselin banget kan ya. Terus dia kekeh, udah tenang aja, nanti bakalan aku kasih foto katanya itu kan. Kamu tuh harus cepet-cepet nikah ya. Ya emang sih umur-umur segue itu kalau di kampung gue itu tuh udah telat banget. Tapi untungnya kan gue nggak tinggal di kampung sekarang tuh. Makanya gue tuh kayak kalau ditanyain pulang kapan pulang, kayak yang belum siap. Gue tuh belum siap cuy. Gue tuh kayak anjir, setiap hari kesibukan gue tuh cari sound jedak jeduk yang seru. Gue belum siap mikir. Gue belum bisa. Kata Rhoma Irama, jangan begadang kalau tidak ada gunanya. Kalau kata gue, jangan begadang kalau nggak pengen ngeliat begituan. Ini ceritanya Kak Ica yang dia diteror di tengah malam. Aku tidur selalu berdua sama adik aku yang perempuan. Suatu malam jam 12 aku belum tidur karena masih harus ngerjain tugas sekolah. Terus ada suara cewek yang aku pikir cuma sekedar angin lewat, atau aku salah dengar. Besok malamnya aku masih belum tidur, lewat jam 12, hampir jam 1 malam. Aku mutusin buat sholat sunnah dulu sebentar. Suara cewek itu muncul lagi. Aku coba buat baca Yasin, suaranya malah semakin ngeras dan semakin dekat. Posisinya adik aku juga belum tidur. Aku tanyakan ke adik aku, "Dek, kamu denger gak suara nangis?" Karena aku takut cuma firasat aku aja. Dan adik aku bilang, "Iya kak, denger. Kirain cuma aku aja yang denger." Malam itu aku langsung kabur sama adik aku ke kamar orang tua aku. Awalnya orang tua aku ngerasa ya cuma hayalan aku dan adik aku aja. Besok malamnya papa aku yang tidur di kamar aku. Papa aku pun dengar suara cewek itu lewat jam 12 malam. Selama kejadian itu kamar aku gak diisi sampai beberapa minggu. Dan mama aku pun sampai mimpi didatangin oleh si cewek yang sering nangis itu. Di dalam mimpi mama aku, si cewek itu mama tanya, cuma dia nangis aja dan gak mau pergi. Astagfirullah. Akhirnya keluarga aku lebih memilih untuk pindah rumah daripada si cewek itu selalu ganggu keluarga kami. Serem banget.